Iron Shield. Begitu udah menyatakan Iron Shield perang dengan operasi Iron Shield, ya kelar Iran, ya. Hanya Iran, Israel sangat mempertimbangkan karena rakyat Iran, rakyatnya itu kan mendukung Israel, ya. Dan pemerintahannya beda ya, pemerintah Iran dengan rakyat itu nggak kompak ya Iran ini ya. Dibatukin kelar. Jadi musuhnya Israel siapa sih? Sudah kan damai kan sudah selesai ya sudah. Wah, siapa lagi coba musuhnya Israel ini? Apakah Korea? Apakah Cina? Bukan. Apakah apa? Nggak ada, saudara. Apakah Rusia? Bukan. Musuhnya Israel itu ya Islam. Dan Shalom Indonesia Diaspora dimanapun Anda berada. Luar biasa tema kita hari ini, ya, Metrai 1, Kuda Putih. Jadi, saudara, update Iran dan Islam, dan Hamas tinggal kenangan ya, saudara ya. Wah, ini seluruh dunia ini sampai nggak bersimpati dengan Iran, dan memang kejadian perang Iran dengan Israel ini tentu saja akan menguntungkan Israel ya. Dari sisi apapun Israel akan diuntungkan. Karena Iran yang nyerang dulu ya. Ya kan, kalau masalah Israel menyerang embasinya Iran di Syria, ya itu sama saja. Iran pun membiayai Hamas. Ya, membiayai Hamas dan mengganggu Hamas. Jadi kalau Iran menyerang teritorinya Israel secara langsung, nah ini masalah besar. Maka Israel punya hak, segala hak apapun untuk menyerang Iran balik. Ini benar-benar negara lawan negara. Kalau dengan Hamas itu masih sumir, ya, apakah itu negara melawan negara, perangnya itu terhadap apa nih, ya kan? Tetapi kalau Israel menyatakan perang terhadap Iran, begitu menyatakan perang, ya sudah selesai semuanya, saudara ya, sudah selesai. Sama Israel belum menyatakan perang ya, belum menyatakan perang. Begitu sudah menyatakan perang, Iron Shield ya, pasukannya operasinya sedang mengaktifkan Iron Shield. Begitu udah menyatakan Iron Shield perang dengan operasi Iron Shield, ya kelar Iran ya. Hanya Iran, Israel sangat mempertimbangkan karena rakyat Iran, rakyatnya itu kan mendukung Israel, ya. Dan pemerintahannya beda ya, pemerintah Iran dengan rakyat itu nggak kompak ya Iran ini ya. Nah itu ya. Hamasnya jadi ya udah, Irannya perang, Hamasnya siapa yang mengurusin? Sudah selesai Hamas itu ya. Sekarang ini Hamas ini cuma buat mainan doang. Gaza itu hanya buat mainan saja. Brutal iya ya, itulah perang. Nah gimana? Kamu mancing-mancing kok. Tetapi jadi kan sekarang ini seperti kita bahas selama seminggu kemarin ya, bahwa dengan runtuhnya Iran dan Hamas ini selesai ya, maka ya ini masa-masa damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3 ya, akan ada masa damai walaupun itu fake. Hari ini saudara, dari dulu kan Anda nanya saya kapan-kapan, saya belum tahu, saya bilang saya nggak tahu kapan. Tetapi hari ini saya yakin sekali, ya inilah masa kuda putih, metra yang pertama. Ya kalau Anda lihat pun di Israel sekarang berkibar bendera pelangi ya. Bendera pelangi di saya berkibar di Haifa, di waktu itu serempak ya, waktu saya kemarin itu bulan Juni ya, 6 Juni atau saya lupa itu ya. Awal Juni lah, pokoknya minggu pertama Juni itu minggu pertama Juni. Minggu pertama Mei ya kalau nggak salah ya. Itu konvoy ya di Haifa itu sama di Yerusalem ya, di semua universitas di Israel ya, itu LGBT itu benar-benar menyatakan dirinya ya, LGBT itu ya, pelangi, tokso. Di dalam Wahyu 6 itu penunggang kuda putih membawa busur, membawa tokso. Ya, busur itu nanti kalau Anda lihat Septuaginta ada di dalam kejadian 9 ya. Tuhan kasih tokso, busur, pelangi. Ya, pelangi di langit, pelangi ya. Sekarang pelangi ini ada di Israel, damai di ya kan, damainya ada toksonya, ada pelanginya, ada LGBT-nya tuh,
Artinya bukan damai yang sejati ya, karena damai sejati itu nanti baru kerajaan 1000 tahun dan kemudian langit dan bumi yang baru. Tapi hari ini Anda sedang masuk dalam fase kuda putih damai di Israel. Ya, damai di Israel karena ya sudah kalau Israel sudah damai, Hamas sudah lenyap, Iran sudah lenyap, ya bukan negaranya ya, tetapi pemerintahan Iran diganti, lalu Islam ya Islam sudah nggak ada giginya lagi. Coba sekarang ya, nah kita buka ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya di kelas apologetik ya. Di kelas apologetik tadi saya tunjukkan. Ya, saudara ya. Di kelas apologetik tadi saya tunjukkan. Kita ini sudah masuk dalam Wahyu 6 ayat 2, kuda putih ya. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Ya. Iran ini kan sudah nggak usah dihitung lah. Nanti kita ke sini deh. Sebentar, nanti kita ke sini. Sekarang kita buka videonya dulu ya. Putar video dulu. Ya. Bahkan Indonesia pun sudah, waduh. Nah, intinya sekarang seluruh dunia berpihak pada Iran ya. Saya sambil makan ya. Seluruh dunia berpihak pada Iran sekarang. Kemarin sudah kita bahas ya. Arab Saudi, Yordania, UAE, Inggris, Prancis, Amerika. Bahkan katanya Rusia yang kroninya Iran pun dokumen. Hanya media Indonesia saja yang menceritakan ya, Rusia akan membantu Iran. Ya. Kita buka lagi. PBB masih diam aja ya. PBB masih diam. Itu memang brengsek bener di PBB ini ya. Brengsek sekali ya. Ini kita dengarkan ya. Itu makanya ditembak ya sama si Arab Saudi, sama si Yordania, sama si Amerika ditembakin ya. Ditembakin mereka. Ini kalau gini jatuh, coba kalau ini masih aktif di bawah, jatuhnya di bawah misalnya nggak nyampe, terus jatuhnya di Irak atau di Yordania, wah ya gegeran gitu ya. Ya. Ngeri ya. Gede-gede banget ya. Satu lagi. Sampai hari ini masih silent ya. Dia kan ternyata pakai senjata. Kalau lawan perang Israel. Wah, makin hari makin seru ya. Dan balik lagi ya, saudara ya. Yang kita lihat ya, kita ini ada di meter 1, di mana ada aman damai seluruhnya ya. Wahyu 6 ayat 2 kita lihat ya. Wahyu 6 ayat 2. Kita ini ada di sini ya. Aku melihat sungguhnya ada seekor kuda putih ya, menunggangi ya, seekor kuda putih dan orang yang menunggangi memegang sebuah panah dan kepada dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang ya, berebut kemenangan ya. Terus punya apa saudara? Punya anak panah itu ya, punya tokso katanya ya, punya tokso, punya ada pelangi di situ ya. Itu nanti ini ya, kita siap-siap, kita ada di sekarang ada di periode pertama, meter yang pertama, di mana ada masa damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ini kita akan mengalami damai, tapi damai itu semu ya, damai itu fake ya. Dan sekarang ini kita mulai ya, nanti habis perang ini Iran selesai, ya udah, siapa lagi musuhnya Israel? Ya tadi saya terangkan ya di kelas itu, ya. Siapa musuh Israel? Musuh Israel, ya. Apakah Kristen? Kan ya. 1948, 1967, 1973, dan sekarang ya. Ini musuh Israel adalah Islam. Sekarang ini Islam.
Tapi negara, semua negara ya, seluruh negara Islam dunia. Ini Islamnya cuma siapa? Iran sama Hamas. Iran, Hamas, Hizbullah, ya, Indonesia. Kalau ini kan seluruh negara Islam ini. Ini habis, ya kelar. Indonesia boleh dipatukin nanti kalau kamu nggak mau baik-baik sama Israel, kamu dipatukin kelar. Jadi musuhnya Israel siapa sih? Sudah kan damai kan sudah selesai ya sudah. Wah, siapa lagi coba musuhnya Israel ini? Apakah Korea? Apakah Cina? Bukan. Apakah apa? Nggak ada saudara. Apakah Rusia? Bukan. Musuhnya Israel itu ya Islam. Anda menyadari nggak teman-teman yang muslim ini yang ada di YouTube ini? Anda menyadari nggak kalau musuhnya Israel itu Islam? Ya. Ya. Gila ya. Jadi musuhnya Israel itu Islam ya. Dari dulu, dari pertama kali berdiri negara Israel kembali tahun 1948 sampai dengan hari ini, musuh Israel ya Islam. Nah, yang Islam, negara-negara Islam yang lainnya sudah berdamai dengan Israel, Mesir, Yordania, ya Qatar, Arab Saudinya sudah berdamai. Maka Syria udah hancur ya, udah nggak usah dihitung lagi. Maka cuma tinggal Iran sama Hamas, Hezbollah yang head to head sama dia. Indonesia mana berani. Tapi Indonesia manas-manasin terus, ngomporin terus ya. Malah bikin sarana teroris. Itu kan rumah sakit teroris di Gaza. Dihabisin. Ya. Dihabisin. Saudara. Indonesia kan dibatukin. Kalau kamu nggak mau cepat-cepat berdamai sama Israel, dibatukin kelar Indonesia. Dan ya Israel ini sih udah masuk ya, kita ini udah mulai masuk dalam fase kuda putih, damai seluruhnya, bawa talkshow itu ya, bawa LGBT itu. Ya. Itu ya, jadi Anda harus mengukur tuh, Anda. Waduh. Oh, sebentar, saya lupa ya kasih link ya, saya kasih link dulu ya. Saya kasih linknya, teman-teman yang mau masuk ya. Teman-teman yang mau masuk boleh ya, Mas, saya kasih linknya. Makasih Om Bang. Wah iya nih, kalau Anda yang nggak nyawer, nonton gratisan, bikin malu lu. Like, subscribe, viralkan, ya. Gratisan lu, itu jadi kodok di dalam cawet lu. Ya, saya mesti, nggak mau. Saya pin ya. Yang mau masuk boleh ya untuk diskusi ya. Yang tadi ini ya. Musuh Israel itu Islam. Siapa musuh Israel? Islam. Dari dulu musuh Israel Islam. Ya. Aduh, ada aja ya. Gila ya. Ya ini Ong Bak, terima kasih Ong Bak. Luar biasa. Like, subscribe, viralkan. Jangan lupa ya, kalau kamu data sajanya nanti apa namanya Wahyu Jibrilnya nggak jebrol-jebrol. Nah, kalau Iran sudah selesai dengan Hamas ini sudah selesai, kita masuk masa damai ya. Ya kemarin saya bilang dugaan saya ya 5-10 tahun mengikuti tren damai dunia. Setelah itu kita masuk fase antikris ya. 5-10 tahun. Anda siap nggak tuh? Waduh, rapture nggak ada, rapture. Ngawur kamu. Nusantara Berjaya, terima kasih. Ngarep-ngarep rapture. Apa yang mau di rapture?
Kita semua akan mengalami masa aniaya ya. Nggak ada rapture. Kamu nanti ngarep-ngarep rapture, kamu ternyata nggak rapture, murtad nanti kamu, sakit hati nanti kamu ya. Bingung kamu, goyah kamu. Ya. Gilbert baru di mop sedikit aja sudah kapit cirit, rapture. Kamu mau rapture, apanya rapture? Baru di mop dikit aja udah kapit cirit. Mau rapture kamu. Persiapkan dari sekarang ya. Persiapkan dari sekarang. Bukan takut-takutin, justru kamu supaya persiapkan. Kerja cepat yang rajin. Ya, kerja yang rajin. Anda semua ya, skill Anda sekolah, Anda belajar yang rajin. Belajar, karena kamu membutuhkan semua ilmunya kamu. Ya. Loh, ini ada dari Glow. Oh, glowing garlic. Saya pikir dari Glow. Saya pikir Gilbert nyawer sama kita. Terima kasih Glow. Glowing garlic Singapura. Anda siapkan, ini kita masa-masa aniaya akan datang. Ya, akan datang masa-masa aniaya. Kamu siapkan, nggak ada rapture. Nggak ada, ya. Tidak ada rapture. Nanti di sangkakala terakhir, Yesus datang, yang mati akan dibangkitkan. Lalu kita yang masih hidup akan dirubah dalam sekejap mata. Ya, lalu kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jangan salah. Setelah apa? Sangkakala ke-7 yang terakhir, antikrisnya sudah dibunuh, mau dibunuh sama Yesus untuk membangkitkan orang percaya. Lah baru di mop aja kamu udah jilat-jilat mata tisam, udah kapit cirit, lah kamu masuki dunia antikris. Waduh, dari sekarang kumpulin cinta, pengampunan yang melimpah, cinta kasih yang melimpah, diakonia. Karena itu karakter yang dibangun. Nggak bisa ujuk-ujuk nanti kamu sana, oh nanti gampang kalau sudah antikris saya pasti tidak akan menyangkal, nggak mungkin. Oh Gilbert saja baru di mop udah kapit cirit kok. Sekelas Gilbert, katanya orang Kristen paling top lah, pendeta terkenal. Ya, yang katanya, oh saya nih tahun 90-an, si Paul di mana? Saya sudah di RCTI, itu aja kapit cirit di mob sama Islam. Apalagi kamu. Kapit cirit, mencret kamu. Gilbert aja kapit cirit di mob sama Islam. Aduh. Apalagi kamu, saudara. Kalau kamu tidak mulai belajar mengampuni, memberkati, ya musuh-musuhmu, kalau kamu tidak belajar mulai berdiakonia, belajar mengikhlaskan hartamu untuk diberikan, kasih makan orang miskin, saatnya antikristus, kamu tiba-tiba murtad kamu, saudara. Oh pasti saya tidak mungkin murtad, bohong saudara. Balik lagi, Gilbert aja kapit cirit, apalagi cuman kamu. Ya, siapkan ya, saudara ya, nah, siapkan. Jangan, hati-hati ya. Tapi cirit. Ya, benar ya. Nggak main-main saya loh saudara ya. Kamu tidak siapkan ya dengan mulai melatih karaktermu, mengasihi, mengampuni, memberkati musuh-musuhmu juga, ya melepaskan pengampunan. Itu karakter saudara ya. Kamu harus latih berkali-kali tuh, terus diulang lagi. Kamu difitnah lagi, kamu dikerjain lagi, dikhianati lagi, kamu ampuni lagi, terus diulang-ulang ya, sampai hatimu itu bisa ikhlas. Ya, hartamu kamu mulai selalu sisihkan untuk sedekah, selalu sisihkan makin banyak untuk sedekah. Itu karakter saudara, itu nggak bisa dibangun dalam sehari, itu nggak ada ceritanya. Itu kamu membutuhkan latihan. Saya untuk bisa memberikan itu tuh saya butuh proses saudara ya. Saya butuh, nggak ada sekali langsung tiba-tiba kita ikhlas ngampuni orang. Itu butuh perulangan. Diulangi terus. Makanya saya sering difitnah. Ya diulangi sampai saya jadi kebiasaan buat hidup saya tentang pengampunan itu sampai biasa. Ampuni lagi, ya ketawa saja, ya jengkel ya tapi ya udahlah ampuni lagi sampai akhirnya kalau difitnah itu cuman ketawa. Sampai kalau kita dicaci maki cuman ketawa. Ya, santai, tenang. Itu harus latihan, nggak bisa, saudara. Nggak ada rapture ya. Nggak ada ya. Nah, ini ada yang bilang nih, siapa nih? Iceberg. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Nah, lihat ya. 1, mana? Gilbert lagi bagi uang tutup mulut. Nah ini saudara, kenapa Gilbert akhirnya kudu bagi-bagi duit? Ya karena dia nggak pernah sedekah, dia nggak pernah diakonia dulu, bikin diakonia icip-icip tertinggal, udah berhenti. Ya,
Akhirnya diperes sama orang Islam, diperes. Gilbert kalau nggak bayar miliar-miliar masuk penjara itu. Minimum saya taksir ya, 1,5 miliar tuh keluar itu Gilbert itu minimum ya. Yusuf Kala 1 M, MUI 500 juta. Ini Farhad Abbas lagi ya, ngelaporin ke polisi kan. Farhad Abbas juga minta bagian tuh. Si Farhad Abbasnya juga minta bagian dari Gilbert. Ya harus kasih duit lagi, kalau enggak laporan jalan terus. Ya kan, PPNU dikasih duit lagi. Minimum 1,5 miliar itu, bisa-bisa malah 2 miliar. Coba kalau kasihkan ke Damaris. Gilbert nggak bakal kena masalah. Nggak akan kena masalah. Kan lihat di akunnya, coba tiap bulan Gilbert kasih 1 miliar ke Damaris. Nggak akan kena masalah. Percaya saya, saudara. Nah, kita buka ya, 1 Tesalonika 4 ya. 1 Tesalonika 4 tadi katanya ya. Nah, itu ya, tadi ayat 16-17 ya. Katanya itu rapture ya. Lihat ya. Sebab waktu tanda diberi, ya, waktu sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun, ya, dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan mereka, ya, dalam awan menyusul Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan hidup selama-lamanya. Lihat, sangkakala berbunyi, ya, ayat 16. Sekarang kita buka dalam 1 Korintus 15. Ya, ayat 50. Ya. Ya, 51 52 ya, 52. Atau 51 ya. Sesungguhnya aku menyatakan padamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan dirubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nah, ini loh, pada orang lupa nih. Ya, nafiri yang terakhir. Ya, apa syaratnya? Nafiri yang terakhir. Nafiri yang terakhir itu ceritanya setelah 2 saksi Allah. Ya, setelah 2 saksi Allah itu baru ada nafiri yang terakhir. Nah, jadi nggak ada ya. Nggak ada rapture ya, tidak ada rapture, tidak ada rapture. Ya, kamu akan mengalami dulu, baru kita dirubah, baru dirubah. Baru kita akan dirubah, orang yang sudah mati akan dibangkitkan, kita yang masih hidup baru akan dirubah. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Terus, ya, di dalam 2 Tesalonika ya, supaya Anda jangan 2 ayat 4 ya. Lihat ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta padamu saudara-saudara supaya jangan kamu lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad. Harus ada murtad, saudara. Ya. Dan harusnya dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut sebagai Allah. Bahkan ia duduk dari bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Ya, harus ada dulu itu, saudara, terjadi murtad. Itu antikris ya. Wah, baru ada rapture. Baru ada apa? Baru Tuhan Yesus datang. Istilah rapture itu di Alkitab nggak pernah ada. Adanya apa? Adanya adalah parausia, kedatangan Tuhan. Ya, itu ya, iceberg ya. Nggak ada ya, saudara ya, hati-hati. Tapi Pak, itu kan cuma tafsir ya, sama-sama tafsir. Kalau saya lebih baik siap-siap ya daripada kamu nanti kecelek ya. Gitu ya, saudara ya. Oke, mungkin pengarahan tentang Iran dan Hamas ini udah, saudara ya, percaya saya kelar udah, ya, nggak akan pengaruh apa-apa. Tapi yang penting Anda siap nggak ketika itu datang, ketika antikristus itu benar-benar datang. Karena nanti ya, 5-10 tahun lagi itu benar-benar antikristus akan datang. Kamu nanti disuruh bersyahadat, dipaksa bersyahadat Islam. Ya, akan ditato di tangan kananmu atau di dahimu nanti. Ya, hati-hati ya. Bukan microchip, bukan yang ngawur ya. Microchip. Microchip itu malah baik ya. Yang nggak boleh itu kamu bersyahadat. Oke, mungkin teman-teman yang mau beropini, bertanya jawab boleh.